Selamat pagi semuanya. Salam. Apa kabar? Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, terlebih dahulu kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa, siapa memimpin ke kelas? Silakan Thomas. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai kepercayaan dan kami masing-masing. Kita mulai. Sudah selesai. Sehat semuanya? Sehat. Tadi sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Semalam belajar? Sudah. Belajar apa? Yes. Ada lagi yes? Apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa lagi? Matematika. Matematika. Hebat ya? Hebat. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan mengecek kehadiran. Apakahnya semuanya sudah hadir ini? Sudah. Ada yang sakit? Tidak. Itu semuanya sudah Hadir. Seterusnya, mana kelas kita sudah bersih? Masih ada sampah? Tidak. Itu juga harian sudah jalan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing. Berarti setiap hari harus dijaga kebersihan. Kenapa dijaga kebersihan? Itu bagian daripada iman dan menunjukkan kenyamanan. Kalau kita bersih, ya hidup kita juga nyaman dan itu sebagian dari iman. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita membuat yang namanya aturan kelas. Setelah kita memulaikan ini, pertama harus kita buat aturan kelas. Pertama apa? Tidak boleh Tidur. apa lagi? Tidak boleh keluar masuk. Apa lagi? Tidak boleh? Tidak boleh berbicara sama teman atau ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Kalau sudah materi kita mulaikan. Setuju? Mantap. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Jadi belajar itu sebenarnya sangat mudah dan sangat efisien karena kita ini adalah masih pelajar dan kita membuat semangat setiap hari. Karena hidup ini adalah tanpa belajar kita tidak bisa memiliki apa-apa. Belajar itu adalah perlu diterapkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan melalui belajar maka kemandirian hidup seseorang akan tercapai apapun cita-cita. Siapa yang memiliki cita-cita? Semua. Ini cita-citanya jadi petani siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Cita-citanya jadi polisi? Ada. Cita-citanya jadi pilot? Ada. Pasti, apalagi cewek-cewek ini. Karena ini pelajaran kita hari ini apa namanya perdagangan ya. Ya sesuai dengan harga baru bisa ada pesawat. Siapa yang mau jadi pilot? Atau semuanya calon-calon ibu rumah tangga ini? Mau ya, jangan mau ya. Harus belajar. Apapun ceritanya itu, kita harus belajar. Berikutnya, pada gambar di atas ini, apa yang Anda lihat? Apa lagi? Mobil. Apa lagi? Jalan. Apa lagi? Rumah. Ini apa ini? Kapal lah? Apa fungsinya semua itu? Kalau pesawat itu Terbang. terbang. Fungsinya apa?
Itu membawa penumpang, barang dan sebagainya. Kenapa mesti dilakukan itu? Biar lebih cepat dan efektif dan efisien. Adapun barang yang kita kirim dari Niasin ke Medan dalam 1 jam bisa sampai. Coba kalau jalan kaki. Akan ada jalan kaki dari Niasin ke Medan? Iya. Tapi kalau jalan kaki seminggu tidak nyampe-nyampe. Apalagi ya melewati lautan. Pernah melewati lautan? Di sini apa yang kalian ketahui tentang lingkungan kita? Apakah di lingkungan kita juga ada mobil? Iya. Apalagi yang ada di lingkungan kita selain mobil? Motor atau sepeda motor. Sepeda motor fungsinya apa? Sebagai alat transportasi. Kalau ini ada pesawat, itu alat transportasi udara, membawa barang atau penumpang. Kalau kita kapal laut sama fungsinya, hanya rutenya berbeda. Kalau pesawat berarti dia terbang, kapal laut dia melewati laut. Kalau dia itu mobil melewati darat. Berarti itu fungsinya masing-masing. Berarti ada juga fungsinya itu. Tidak sembarangan dibuat atau diciptakan, tapi itu memiliki fungsi masing-masing. Ya. Tujuan pembelajaran kita. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik mampu menganalisis perdagangan internasional melalui problem based learning dengan tepat dan jelas. Nomor 2, silakan dibaca. Peserta didik mampu menguraikan permasalahan perdagangan internasional melalui problem based learning dengan bertanggung jawab. 3, Peserta didik mampu mengidentifikasi perdagangan internasional melalui problem dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hambatan perdagangan internasional melalui problem aset planning dengan objektif. itu tujuan pelajaran kita hari ini. Siswa dituntut harus mengetahui hal ini karena materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang perdagangan internasional. Materi pembelajaran kita hari ini tentang perdagangan internasional. Internasional ada yang tahu? Perdagangan internasional itu merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trading dan telah ada sejak abad dulu kala. Berarti perdagangan internasional itu harus dilakukan paling tidak adalah antara dua negara. Misalnya negara Indonesia dengan negara siapa? Atau negara Malaysia. Mereka melakukan perdagangan internasional, salah satunya dalam bidang perdagangan. Apa sih yang mau diperdagangkan? Misalnya salah satu contoh, komoditas dari Indonesia dikirim ke Malaysia. Sementara di daerahnya kelebihan misalnya bahan bangunan seperti besi, berarti saling tukar menukar. Nah, namun untuk memiliki barang tersebut harus diadakan yang namanya perdagangan internasional.
Peserta didik dapat memahami mengapa negara melakukan kerjasama ekonomi antar negara. Berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi mengapa perkembangan iptek atau ilmu teknologi memengaruhi ekonomi suatu negara. Berikutnya, peserta didik mengetahui manfaat cara transaksi perdagangan internasional. Ini tugas kita. Bagaimana cara apa itu ekspor dan apa itu impor. Termasuk tadi perdagangan nasional. Kalau mengekspor berarti mengirim barang. Kalau impor berarti kita dari luar masuk ke dalam. Misalnya dari barang ke luar negeri masuk ke dalam negeri. Kalau ekspor dari dalam negeri masuk ke luar negeri. Itu maksudnya. Pedagang. Satu orang angkat tangannya, satu orang sana. Di mana pernah Anda melihat orang berdagang? Di pasar. Oh ini dulu. Berarti di pasar. Oke, tepuk tangan buat Rizkyla. Berikutnya, jenis barang apa saja yang dijual di pasar ini? Jenis barang apa saja yang dijual di pasar? Makanan, bahan bangunan, dan pakaian. Berarti apa? Ulangi. Jenis. Ada jenis-jenis makanan, Ya. bahan bangunan, ada pakaian. Berarti yang dijual di pasar itu yang kita ketahui ada jenis-jenis makanan, ada bahan bangunan, dan ada pakaian. Tepuk tangan buat Fitri Deborah. Berikutnya, apakah yang dilakukan orang-orang di pasar kelompok ini? Jual beli atau bertransaksi. Jual beli atau bertransaksi. Tepuk tangan buat Sunan. Ini masuk pada diskusi kelompok. Mari kita menonton video berikut ini. Hai semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas rangkuman materi PS kelas 8 tema 4 subbab kedua, yaitu perdagangan internasional. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu merupakan istilah dalam perdagangan internasional. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir. Nah, tujuan ekspor impor itu merupakan istilah dalam perdagangan internasional ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir. Nah, tujuan ekspor ya jelas untuk memperoleh keuntungan. Selain panas, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan untuk penghias ada karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, nikel, dan batu bara. Selanjutnya kita bahas cara transaksi perdagangan internasional. Cara transaksi perdagangan internasional itu ada dua macam, secara tunai atau cash, kemudian secara pembukaan rekening atau open account. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterima. Itu tadi tayangan video tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu perdagangan internasional. Tadi kita sudah menyaksikan, sudah menonton daripada video ini. Ada yang disebut dengan ekspor dan ada juga yang disebut dengan impor. Itu apa itu? Ekspor dan impor merupakan istilah dalam perdagangan internasional. Berarti ekspor dan impor itu adalah yang akan dilakukan oleh negara-negara yang sedang bekerja sama dalam bidang perdagangan. Kita akan melakukan atau berdiskusi kelompok. Kemudian kita tentukan dulu siapa nama-nama kelompoknya. Kelompok satu yang mana? Ini kelompok satu. Di
3, 4, 5, 6. Kelompok 2? Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok yang mana? Di tengah-tengah ya? Berarti ada 2 di sini aja. Karena mejanya sama ya, sini aja. Oke, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kita berdiskusi, Bapak akan membagikan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Baik, apa saja yang kita didiskusikan setiap kelompok? Mari kita lihat. Kelompok 1, pertanyaannya, mengapa negara Indonesia melakukan perdagangan internasional? Coba baca nomor kelompok 1, apa pertanyaannya? Silakan, ada di situ di LKPD-nya tadi. Ada ini. Ini jadi diskusi. Nah, ini. Coba dibaca. Mengapa negara Indonesia melakukan perdagangan internasional? Nah, itu tugasnya kelompok 1 didiskusikan. Kelompok 2, Bagaimana dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional bagi kehidupan? ya, bagaimana dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional bagi kehidupan yang didiskusikan oleh kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang baca? Siapa yang bisa baca? Bagaimana pemerintah mengupayakan agar konsumen mata berjalan dari regulasi? Bagaimana pemerintah dapat? Ya, benar. Bagaimana pemerintah mengupayakan agar konsumen dapat berjalan dengan regulasi? Ya, bagaimana produk Indonesia dapat bersaing dengan produk luar negeri? Kelompok 3 dan kelompok terakhir yang 4. Menurut kalian apa saja peran Indonesia dalam kerjasama Amerika? Ya, menurut kalian apa saja peran Indonesia dalam kerjasama antar negara? Mari kita diskusi dengan tenang dan sambil bertukar pikiran. Kita bisa mengambil sumbernya dari berbagai sumber, dari materi, dari internet.
Kelompok 4 sudah siap. Kelompok 3 siap juga. Kelompok 2 Siap. kelompok 1 Sudah, Pak. oke, semangat terus. Ada semangat? Ada. Semuanya sudah siap. Mari kita berdiri semua. Baik, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, dahulu kita harus kita semangat. Mau semangat? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulangi, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 5. Masih ada yang salah, harus kita ulangi ya. Tim ada salah, harus kita ulangi. Tepuk 5 kali. Masih ada. Ini kalau ada lagi yang salah ini harus dia menari di sini ya. Ya, Pak. Setuju? Kita ulangi ya. Serius ini ya. Ini siapa yang salah ini siapa? Yang satu lagi siapa tadi? Krista. Oke, kita ulangi. Tepuk 5 kali. Tepuk tangan buat yang salah. Ini kalau dia salah kita berikan semangat. Semoga tidak ada kesalahan lagi. Kita akan tepuk tangan buat dia. Oke, silakan duduk. Yang tampil pertama siapa? Kelompok 3. Boleh kelompok tidak mesti harus berurut. Kalau 3 boleh. Kalau sudah siap kelompok 3 ini. Sudah. Berarti yang tampil pertama kelompok 3. Sebelum mereka tampil, mari kita tepuk tangan. Silakan kelompok 3 tampil, sini saja di sini. Ayo, di sini. Ambil posisi. Ya, silakan kelompok 3. Ya, semangat buat kelompok 3. Oke. Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan serta kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor impor. Menko Airlangga menyampaikan bahwa tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus tertinggi sejak 2012 yaitu sebesar 21,74 miliar dolar. Ini berlanjut juga pada Januari hingga Maret 2021 sehingga bicara dengan Indonesia mengalami surplus
5,52 miliar dolar. Secara kerja khusus, kinerja ekspor pada Maret 2021 mencapai 18,35 miliar dolar. Ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan hampir melampaui posisi tertinggi sejak Agustus 2011 yang saat itu nilai ekspornya sebesar 18,64 miliar dolar, kata Menko Airlangga. Dalam hal kemudahan, akses pembiayaan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program. Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, kelompok 1 silakan berdiri. Siapa? Berdiri? Ya, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang perdagangan internasional? Ya, apa yang Anda ketahui tentang perdagangan internasional? Silakan kelompok 3. Yaitu perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Bagaimana dengan jawabannya? Bagaimana? Puas? Puas. Baik. Silakan kelompok 3 duduk kembali. Kembali kelompok 4 sama dulu ya. Siap. Nanti setelah kelompok 2 dan kelompok 4. Setuju? Setuju. Silakan kelompok 2. Tepukan kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan diskusi kelompok kami yang berjudul bagaimana dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional bagi kehidupan. Sebelum kami membacakan diskusi kelompok kami, terlebih dahulu terimalah kami dalam bahasa Yestika ya. Baik, kami akan membacakan diskusi kelompok kami ini yang berjudul bagaimana dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional bagi kehidupan. Dampak positif perdagangan internasional ada beberapa dampak positif dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Ini akan meningkatkan perekonomian negara juga. Contohnya Berbagai kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam memperkuat koordinasi dan konsolidasi di antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri, perdagangan, investasi, dan pertahanan. yang besar dalam meningkatkan integrasi ekonomi di ASEAN. Indonesia memiliki ekonomi terbesar keempat di ASEAN dan merupakan salah satu produsen barang konsumsi dan bahan mentah terbesar di kawasan. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan investasi di kawasan. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, dari kelompok 4 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 4, silakan. Ada? Baik, dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perdagangan internasional. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perdagangan internasional. Silakan kelompok 4. Yaitu teori perdagangan internasional mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh, kebijakan
Perdagangan Internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembahasan perdagangan serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme. Itu dari jawaban dari kelompok 4. Kelompok 2 terima? Masih ada yang lain? Hasil diskusi kami, jika ada kesalahan dari kata-kata kami mohon untuk memaklumi. Akhir kata yang saya ucapkan, Shalom. Bukan kelompok. Dan kelompok yang terakhir kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terakhir ini ya. Ya, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, mengapa negara Indonesia melakukan perdagangan internasional? Sebelum kami membahas tentang itu, saya ucapkan saya menyambut kita membahas tentang Sintayong. Sebutkan definisi perdagangan internasional. Yaitu perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara yang lain untuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Apakah jawaban diterima? Diterima kelompok 3? Diterima. Ada yang lagi? Tidak. Ada. Oke, sudah kelompok 3 ditutup, kelompok 1 ditutup. Karena kami telah selesai, saya melihat kita dalam bahasanya Sintayong. Tangan buat kelompok 3. Siapa? Nyarlin. Silakan Nyarlin, kita dengar bersama-sama hasil kesimpulan kelompok bersama. Silakan Nyarlin. Alasan negara melakukan perdagangan internasional: 1. Diversifikasi pasar. 2. Sumber daya alam yang berbeda. 3. Peningkatan keuntungan ekonomi. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Peningkatan inovasi. 6. Peningkatan hubungan internasional. 7. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 2. Dampak positif perdagangan internasional. Adapun beberapa dampak positif dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut. A. Mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Menjadi sumber devisa negara. C. Meningkatkan kemakmuran negara. D. Menambah lapangan kerja. Dampak negatif perdagangan internasional dikutip dari Gramedia. Beberapa dampak negatif perdagangan internasional adalah sebagai berikut. A. Produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. B. Cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. C. Industri kecil bersaing modal adalah instrumen penting dalam membangun usaha. D. Adanya persaingan kesiapan pemerintah dalam memenangkan perdagangan. Baik, terima kasih untuk Siliani. Terulang sekali lagi buat semua. Dijawab sesuai dengan jawaban yang benar. Ini orang ini. Silakan tulis nama dan kelas dan pilihlah jawaban yang menurut Anda benar.
Benar sudah dilihat nilainya? Baik, nilainya sangat memuaskan. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, pelajaran hari ini dan dengarkan sini belajar. Bisa dengar? Oke. Pelajaran hari kita ini tidak sebentar lagi kita akan selesaikan. Saya Bapak akan menanyakan, bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Berikutnya, apakah Bapak terlalu cepat menyampaikan materi? Iya. Berikutnya, bagaimana kesulitan apa yang Anda alami? Ada kesulitan? Tapi semua bisa mengerjakan dengan mudah. Bisa menerima pelajaran dengan mudah. Bagaimana menurutmu yang paling sulit dari pelajaran hari ini? Tidak ada yang paling sulit hari ini? Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang diberikan pada usaha yang telah kamu lakukan? 5. Apakah kamu mampu bekerja sama dengan kelompokmu? Mampu. Di pelajaran kita hari ini, pelajaran kita selesai. Oke. Berikutnya, tugas di rumah silakan ditulis. PR di rumah silakan ditulis. Sebagai PR kita, tuliskan faktor-faktor yang terjadi. Tuliskan faktor-faktor yang terjadi perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Faktor-faktor apa saja terjadinya perdagangan internasional? Baik, itu pelajaran kita hari ini harus diulangi di rumah. Belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Anda semuanya, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi teladan dan bisa menjadi pedoman di masa yang akan datang. Semoga perdagangan internasional hari ini dapat kita ketahui, dapat kita identifikasi, dan dapat kita pahami. Dan jangan lupa setelah pulang kirim salam kedua orang tua. Bantu orang tua di rumah. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada lagi yang mau ditanya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah, terlebih dahulu kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kuasa. Siapa yang bisa dipimpin kita dalam doa? Ketua kelas silakan. Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita berkesan seperti ini, sebelumnya doa mulai. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang.